tadi ada yang ngirim gue foto, ada orang kehilangan tab, tasnya itu diganti sama yellow patch. Kalau kalian masih ingat materi-materiku dulu tentang sindikat pencurian di dalam kabin bis, bahasanya dulu coro lah ya, itu ada yang diisi yellow patch. Nah kan kejadian kan itu sindikat mas. Ada yang diisi keramik tuh, itu sindikat. Oh koran kurang upload. Sindikat itu sindikat mas, pemain. Kalian ya, coro-coro kayak gitu mas, copet-copet, maling-maling kayak gitu, itu naik ke bis, kalian gak bakal nyangka kalau dia maling mas, karena penampilannya lebih necis dari kalian. Beli tiket juga, bayangin, beli tiket mereka mas, jangan salah lu. Jadi kalau lu mau nyalain Rosalia nggak bisa, maaf, karena apa? Semua moda transportasi, baik itu darat, udara maupun laut, gua yakin mas, barang yang dibawa sendiri oleh penumpang dan dibawa sendiri oleh penumpang ke dalam kabin itu termasuk barang yang dijaga oleh penumpang langsung mas. Jadi perusahaan nggak bisa dimintain ganti rugi, kecuali kalau barang itu dititipkan oleh kru, ditaruh di bagasi lah, itu perusahaan banyak atau ada yang ngasih kebijakan kayak HR dulu. Kita ngasih kebijakan kalau barang hilangnya di garasi. Karena apa? Karena kru mengakui telah dititipi, telah dipegangin, tapi hilang atau ketukar. Tapi kalau barang dia bawa sendiri ke dalam kabin bis, terus dia mengalami pencurian di dalam kabin bis, terus dia mau komplain ke perusahaan, ya nggak bisa mas. Kita kan bisa menganggap dia kelalaian mas. Barang dibawa-bawa sendiri, dijaga-jaga sendiri, tiba-tiba hilang. Kalau dibilang, wah nggak aman bisnya dan lain sebagainya, mas, sindikat-sindikat kayak gitu itu dia random mas. Mereka beli tiket, nggak mungkin petugas tiket ataupun agen atau calo itu tahu ini orang maling apa enggak, itu nggak tahu mas. Dan 2 kali kejadiannya rute sama mas. Ya. Itu sindikat mas. Dulu pemain-pemain kayak gitu tuh Semarang tuh mas. Terus Rawamangun. Naiknya tuh biasanya dari Rawamangun dulu. Rawamangun, Cikampek. Itu yang elit mas, yang elit tuh begitu sindikat dia. Nah kecuali kalau yang coro-coro yang ngerangkak-ngerangkak di bawah jok itu biasanya main sama supir mas. Tapi kalau yang kayak gitu, kalau ada yang nuduh supirnya atau krunya ikut bermain, enggak lah. Bukannya gue ngebelain Rosalia ya, enggak. Sekarang gini loh mas, kalau lu dari rumah bawa tas, lu pegangin sendiri, lu masukin ke dalam kabin, lu taruh di atas, misalnya lu jaga sendiri atau lu pegangin, terus tiba-tiba hilang, lu mau komplain ke perusahaan, ya maaf, mungkin lu bener-bener bawa uang misalnya di situ. Tapi kan perusahaan punya asas praduga tak bersalah juga mas. Siapa yang tahu lu kehilangan duit 200 juta di dalam tas lu? Emangnya waktu lu berangkat lu tunjukin duitnya? Kan enggak, ya kan? Bukan Rosalia itu dari awal nggak tahu gue kalau soal SOP mereka tuh, kita nggak tahu. Jadi gue cuma ngebahas, gue nggak ngejelek-jelekin pelapornya yang bikin rame di Twitter, nggak. Gue cuma ngebahas ini loh mas, cara kerja kita tuh kayak gitu. Jadi gue yakin itu nggak cuma di bis aja, tapi di pesawat pun sama. Sekarang lu kalau di pesawat nih, barang lu taruh di atas terus hilang, coba lu komplain mas, sampai bibir lu jontor, kagak bakal ditanggepin, karena mereka menganggap itu barang bawaan yang kamu bawa dan kamu jaga sendiri gitu. Jadi jangan dijelek-jelekin Rosalianya mas, terus langsung ngeklaim ini jangan-jangan ada main sama krunya. Wah janganlah, itu terlalu inilah. Rokok tadi tipin, oh siap, terima kasih banyak. Jadi bukan gue ngebelain Rosin atau enggak, gue cuma pengen ngasih kalian pengertian dan kesadaran. Ingat-ingat ya, barang yang kalian bawa sendiri ke dalam kabin bis, kalian taruh di atas atau kalian taruh di bawah atau kalian pangku, ketika kalian mengalami kehilangan, itu bukan tanggung jawab operator, bukan tanggung jawab bis atau operasional bis, bukan tanggung jawab manajemen bis, bukan. Kecuali kalau barang itu kamu titipin ke kru, mas saya titip nih tas saya isinya laptop, tolong taruh kalau misalnya penting taruh di tempat kandang macannya dia atau di box safety boxnya dia atau ditaruh di bagasi, itu terserah krunya lah. Tapi begitu itu hilang, itu perusahaan ada kompensasi biasanya mas. Biasanya 10 kali, ya ada yang 10 kali dari harga tiket pernah. Gua dulu pernah mas nanganin kasus kehilangan ini. 1 kardus isinya kitab-kitab Injil mas. Kitab-kitab Injil totalnya dia bilang
harganya tuh sekitar 8 jutaan atau berapa, orang kelet mas. Gue dulu pernah kejadian, gue ganti mas 10 kali dari 20 kali harga tiket. Gue kasih 10 kali harga tiket, mereka nggak mau, gerejanya nggak mau. Terus akhirnya ya sudah gue ganti, kalau nggak salah dulu 2.700.000. Karena memang krunya mengakui mas, mengakui menerima atau menaruh barang tersebut, tapi barang itu hilang. Tapi kalau misalnya dia ngomongnya hilangnya di atas, ya maaf kata, nggak bisa ganti perusahaan. Lagi di mana mas? Di Jogja ngurusin 06.